wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah SWT. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan alhamdulillah kita juga mendapatkan nikmat kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan pada tahun ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah ke hadapan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan segenap pengikutnya. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya diberi kesempatan untuk bersama-sama para jamaah Masjid Al-Ikhlas untuk muhasabah sambil mengkaji bersama dengan tema Tauhid dan Tujuan Hidup Manusia. Sebenarnya kalau mau membahas tujuan hidup manusia ini memang memerlukan waktu yang panjang karena aspeknya sangat luas kehidupan manusia ini. Namun demikian, dengan keterbatasan waktu yang ada, saya ingin mencoba mengambil salah satu ayat sebagai titik tolak dari kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Mungkin penggalan ayat ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Tapi yang jelas saya lihat ayat ini cukup mewakili secara ringkas bagaimana kita melihat apa yang seharusnya menjadi tujuan hidup kita semua manusia ini. Arti dari penggalan ayat tadi adalah dan carilah apa yang sudah disediakan kepadamu kebahagiaan yang ada di akhirat, namun jangan kamu melupakan bagian kamu untuk juga menikmati kehidupan di dunia ini. Dari isi utama penggalan ayat tersebut memang ada dua tujuan. Yang pertama memang tujuan paling utama adalah untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal, kebahagiaan yang abadi di kehidupan akhirat nanti. Tentu saja kita bagi umat muslim selalu mendambakan kebahagiaan yang absolut, yaitu masuknya kita semua ke Jannatun Naim, Jannatul Firdaus. Surga Firdaus yang memang disediakan bagi para mukminin dan muslimin dan muttaqin. Kemudian bagaimana cara kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang kekal tersebut? Tentu saja salah satu syarat dari mendapatkan Jannatun Naim atau kebahagiaan yang abadi, Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi
takwa merupakan salah satu syarat mutlak untuk kita bisa mendapatkan Jannatun Na'im tadi. Bagaimana kita bisa mendapatkan derajat takwa tersebut? Ya memang ini juga cakupannya cukup luas. Namun secara ringkas saja, kita bisa definisikan takwa itu adalah kita menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi dan meninggalkan apa saja yang dilarang olehnya. Tentu saja pada saat kita melaksanakan hal tersebut harus didasari dengan takwa yang hakiki, yaitu penuh keyakinan. Yakin bahwa Allah Maha Agung, Allah Maha Kuasa, dan Allah bisa melakukan apa saja yang Ia kehendaki. Sehingga pada saat kita melaksanakan perintah-perintahnya bukan sekedar hanya ritual saja atau seremonial saja. Ya, kita melakukan sholat. Kita juga menunaikan ibadah puasa. Tapi hanya secara ritualitas saja bahwa kita supaya dianggap memang kita sudah mentaati perintah Allah. Justru yang paling utama untuk penentuan ketinggian derajat takwa adalah seberapa yakin kita bahwa memang hanya Allah lah yang Maha Kuasa, Allah lah yang menguasai dan mengontrol segala aspek dunia ini, alam semesta ini. Kemudian tadi ini untuk tujuan utama yaitu mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Kemudian penggalan ayat tadi yang kedua juga menyebutkan jangan kita melupakan bagian kita atau nasib kita di dunia ini, sehingga kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup, kita juga harus berikhtiar, berupaya agar kita bisa mencukupi segala kebutuhan selama kita masih menjalani kehidupan di dunia ini. Tentu saja kita bekerja, kita berusaha, sehingga dalam menjalani kehidupan di dunia ini, di samping mencukupi kebutuhan, kita juga bisa mempersiapkan diri untuk mengumpulkan bekal seandainya nanti kita menemui ajal kita di akhir hayat kita, agar kita cukup bekal untuk bersiap-siap masuk ke tahapan kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan hari akhir atau kehidupan di alam akhirat. Nah, untuk itu biasanya yang paling baik pada saat kita melakukan aktivitas-aktivitas yang kita anggap aktivitas duniawi, kita juga niatkan untuk ibadah. Sehingga pada saat kita menjalani kegiatan sehari-hari, kita merasa tenang, kita merasa optimis, karena insya Allah dengan semangat dan dengan niat ibadah, kita akan mendapatkan ma'unah, pertolongan, perlindungan, dan barokah dari Allah SWT. Sehingga meskipun kita menjalani kehidupan di dunia ini, kita juga sudah menjalani atau mengumpulkan bekal untuk nantinya kita memasuki tahapan kehidupan berikutnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa kiat-kiat atau kunci sukses supaya kita bisa mendapatkan dua-duanya? Mendapatkan Jannatun Na'im yang kekal, kebahagiaan yang abadi, tapi kita juga bisa menikmati kehidupan di dunia ini. Nah, untuk kita bisa melihat kunci utama kesuksesan untuk dua itu tadi, yaitu sukses dunia dan sukses akhirat, kita perlu memahami asal mula
penciptaan manusia oleh Sang Maha Pencipta. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan. Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, fa khalaqnal mudghata idzaman, fa kasawnal idzama lahman. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia menjadi makhluk yang berbentuk lain, yaitu manusia. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Dari firman Allah yang baru saja saya bacakan tadi, kita menyimpulkan salah satu unsur dari penciptaan manusia adalah bentuk konkret benda daripada penciptaan manusia itu, yaitu manusia yang terdiri dari daging, tulang belulang, kemudian kulit, beserta aksesorisnya. Yang kita lihat, mungkin kita sebut biasanya sebagai jasad. Jadi salah satu unsur penciptaan manusia itu adalah jasadnya, bentuk fisiknya, bentuk konkretnya. Namun demikian tentu saja jasad ini tidak akan berfungsi atau tidak akan bisa melakukan aktivitas tanpa ada unsur lain yang disebut ruh. Allah berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi mir ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Kemudian dia Allah menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya roh ciptaannya. Dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali yang bersyukur. Jadi unsur yang kedua yang juga tidak kalah pentingnya dari penciptaan manusia adalah diciptakannya ruh yang ditiupkan ke dalam jasad tadi. Sehingga sempurnalah penciptaan manusia. Kita ibaratkan kalau kita bandingkan dengan perangkat komputer, agar komputer itu bisa berfungsi dan bisa bermanfaat, harus ada unsur hardware-nya. Nah, hardware-nya komputer adalah manusia ini adalah jasad. Kemudian juga ada unsur software-nya. Nah, unsur software yang ada di manusia adalah ruh. Yang tadi disebutkan beberapa contohnya adalah dengan adanya pendengaran, sehingga kita bisa mendengarkan, dengan adanya penglihatan, sehingga kita bisa mencerna melalui penglihatan mata. Dan yang penting lagi adalah hati, karena hati ini merupakan penentu dari nantinya bagaimana manusia ini akan menjalani kehidupannya, bagaimana sikapnya, bagaimana tingkah lakunya, ini ditentukan oleh hati. Nah, dari penciptaan manusia yang terdiri dari jasad dan ruh ini memang perlu adanya pemeliharaan dan penyempurnaan atau perkembangan sehingga kehidupan manusia dari waktu ke waktu itu akan melakukan penyempurnaan yang berkelanjutan. Mungkin dalam istilah bisnis bahasa Inggrisnya adalah continuous improvement. Agar fungsi ataupun perilaku ataupun tindak tanduk ataupun kehidupan manusia itu akan menuju ke peningkatan dari waktu ke waktu.
Nah, untuk itu, untuk memelihara dan meningkatkan kesempurnaan ini perlu ya kita sebut saja asupan nutrisi baik kepada jasad maupun kepada ruh. Biasanya orang itu akan lebih mudah untuk mengutamakan asupan kepada unsur jasadnya. Contohnya saja, orang biasanya akan lebih senang untuk makan makanan-makanan yang lezat, untuk minum minuman-minuman juga yang segar. Jadi akan fokus ke peningkatan jasadnya, karena itu adalah paling mudah untuk dirasakan kenikmatannya. Dengan kita makan makanan enak, sudah langsung terasa enaknya, sehingga orang akan cenderung untuk mengutamakan nutrisi dari unsur jasadnya. Tidak hanya itu saja, mungkin berkembang lagi kepada keinginan-keinginan yang lain, seperti ingin mempunyai mobil mewah, ingin mempunyai rumah yang megah, yang semua itu adalah untuk memenuhi keinginan-keinginan jasadiah yang dipengaruhi oleh biasanya hawa nafsu. Jadi hawa nafsu ini biasanya adalah untuk memuaskan dari keinginan-keinginan jasadiah. Padahal sebenarnya yang perlu ditingkatkan oleh manusia itu justru untuk nutrisi ruhaniahnya. Kenapa? Karena jasad ini tidak kekal. Jasad ini kalau manusia mati akan tetap tinggal di dunia. Dia akan bercampur kembali dengan tanah. Dia tidak akan dibawa ke akhirat. Sedangkan ruh ini meskipun manusia nanti mati, dia tidak akan tetap tinggal di dunia, dia akan lanjut ke kehidupan berikutnya. Bahkan ruh ini sebenarnya sudah ada sebelum manusia lahir. Karena sejak manusia dalam rahim ibunya, itu sudah ada kehidupan di situ. Jadi ruh udah mulai hidup di dalam kehidupan rahim. Kemudian setelah terlahir, ruh juga menyertai jasad tersebut untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Nah, pada saat manusia mati, jasadnya tinggal di dunia, tapi ruhnya tetap, dia masuk alam kubur. Kemudian nanti dari alam kubur ke alam barzah dan ke alam akhirat yang lebih kekal lagi. Untuk itu justru seharusnya manusia itu lebih menekankan untuk memberi nutrisi kepada ruhaniyahnya. Tapi kenapa orang biasanya males untuk memberi nutrisi pada yang sifatnya ruhaniyah? Karena tidak bisa segera dinikmati. Contoh kegiatan-kegiatan yang memberikan nutrisi rohaninya itu seperti kegiatan-kegiatan siraman rohani. Contohnya ya pengajian seperti yang kita adakan malam hari ini. Kemudian beribadah, kemudian membaca Al-Quran. Itu biasanya orang-orang tidak tertarik karena memerlukan usaha dan ya belum bisa dirasakan kenikmatannya lain dengan kalau disediakan makanan yang lezat, itu akan langsung terasa. Sehingga disinilah yang membedakan nantinya antara orang-orang yang mampu untuk merasakan nikmatnya nutrisi rohaniah, yaitu orang yang mampu untuk menikmati kegiatan-kegiatan ibadah meskipun dia masih menjalani kehidupan di dunia ini. Itu nanti yang akan membedakan sekali lagi tingkat ketakwaan dari manusia. Tadi kan disebutkan bahwa pada saat kita ingin menentukan tujuan hidup ini adalah untuk mendapatkan kebahagiaan abadi di akhirat, tapi jangan lupa juga bisa menikmati kehidupan di dunia ini. Nah, kenikmatan yang paling baik yang kita rasakan di dunia ini bukan yang sifatnya jasadiah, tetapi ruhaniah. Karena itu adalah kenikmatan hakiki. Kalau kenikmatan jasadiah itu ya itu tadi hanya sementara saja, kehidupan di dunia ini kan hanya sebentar. Tapi kalau sudah bisa menikmati
kenikmatan ruhaniyah pada saat masih di dunia, itu yang disebut kita bisa mendapatkan manfaat yang berganda. Yaitu pertama, kita tetap menikmati kegiatan-kegiatan rohaniyah tadi selama di dunia, tapi hasil daripada kegiatan rohaniyah tadi akan mendatangkan kebahagiaan pada saat kita sudah menemui ajal kita. Karena memang kegiatan-kegiatan rohaniyah ini nantinya akan memberi bekal untuk kita memasuki kehidupan di tahap berikutnya. Kemudian apakah sebenarnya kita semua bisa mampu untuk juga menikmati asupan nutrisi rohaniyah tadi? Jelas sangat memungkinkan dan kita bisa asal kita mau dan kita mempunyai tekad yang kuat. Tentu saja perlu latihan-latihan. Ya bagi kita-kita yang mungkin umurnya sudah ya kita anggap tua, sudah lewat, itu ya masih ada kesempatan. Tapi sebaiknya memang untuk anak cucu kita, kita sudah mulai didik sejak kecil sehingga nantinya pada saat mencapai umur dewasa dia sudah terlatih. Namun kita yang mungkin ya sebenarnya sudah telat tapi masih ada waktu, masih ada kesempatan, terutama di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini merupakan waktu yang sangat tepat, waktu yang sangat baik untuk kita melatih ruhaniyah kita. Kenapa kita bisa melatih ruhaniyah kita melebihi dari nutrisi jasadiah? Karena memang amalan-amalan di bulan Ramadan itu adalah untuk meningkatkan nutrisi rohaniyah kita dan mengurangi nutrisi yang bersifat jasadiah. Contohnya, puasa di siang hari kita tidak makan, tidak minum, nah itu sudah mengurangi keinginan jasadiah. Namun demikian, banyak sekali ibadah yang di bulan Ramadan ini yang bisa kita lakukan, yaitu sholatul lail, termasuk tarweh, witir, kemudian tadarus, membaca Al-Quran, zikir, dan banyak lagi ibadah-ibadah lain yang seandainya kita laksanakan dan kita lakukan di bulan Ramadan, akan mendapatkan pahala berlipat dibanding kalau kita lakukan di bulan lain. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memanfaatkan bulan Ramadan untuk melatih diri kita, untuk mengurangi keinginan kita yang dipengaruhi oleh hawa nafsu, dan untuk meningkatkan dan menambah kualitas dan kuantitas nutrisi rohaniyah kita dengan ibadah-ibadah yang insya Allah suasana bulan Ramadan sangat mendukung untuk itu. Sehingga kalau kita kembali ke tema awal tadi, bahwa tujuan kehidupan manusia adalah ada dua menurut Al-Quran, yaitu mendapatkan kebahagiaan kekal di akhirat nanti, dan juga mendapatkan kenikmatan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dan kuncinya adalah bagaimana kita mampu meningkatkan kegiatan ruhaniyah dan mampu mengendalikan dan mengontrol hawa nafsu kita, sehingga kita bisa mengontrol yang sifatnya jasadiah yang hanya sementara dan lebih meningkatkan nutrisi rohaniyah yang sifatnya nantinya akan kekal dan membawa kita untuk meraih kebahagiaan di akhir nanti. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan sebagai renungan, bahan evaluasi kita masing-masing. Seberapa jauh kita sudah bisa meningkatkan nutrisi ruhaniyah kita dan seberapa besar kontrol kita terhadap hawa nafsu kita sehingga kita tidak mengumbar keinginan-keinginan yang sifatnya jasadiah yang juga sifatnya hanya sementara. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Dinar yang telah memberikan kajian malam ini. Untuk itu Bapak Ibu yang ada pertanyaan kami persilahkan. Kita masih ada waktu untuk menanyakan tentang tema kajian malam ini yang terkait dengan tauhid dan tujuan hidup manusia. Pak Ratmoro ada tanya ya? Ustaz,
Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz sampaikan bahwasanya Ramadan ini tidak hanya masalah jasadiah saja, tapi juga masalah ruhiyah. Jadi jadikan Ramadan ini bisa dibilang sebagai sebenarnya madrasah ruhaniyah jadinya. Nah, ini sudah berkali-kali melakukan puasa Ramadan, tapi hasilnya kita lihat tidak signifikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seharusnya kita sudah mencapai orang yang takwa sebagaimana tujuan puasa tadi. Tapi ternyata juga kehidupan kita kok sepertinya ya sama-sama saja gitu, Ustaz. Nah, jadi mungkin ada yang hilang mungkin makna batin daripada Ramadan ini ya kaitan dengan sebagai madrasah ruhaniyah ini mungkin yang menjadi lebih perlu kita pahami gitu Ustaz. Karena sebelumnya ada Ustaz menyampaikan kan kalau umatku tahu kata Nabi dia ingin seluruh hari hidup itu Ramadan katanya. Nah, jadi kan luar biasa itu. Dia ingin seluruh hari hidupnya itu Ramadan. Betapa mulia dan agungnya Ramadan. Nah, kita ingin sebenarnya bagaimana kita menjadikan hari-hari hidup kita ini bagaikan Ramadan. Nah, jadi makna batinnya nih mungkin perlu ditambah nih Ustaz, bagaimana Ustaz sebagai madrasah ruhaniyah Ramadan ini. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu pertanyaan saja karena saya nanti juga ada acara di Baitul Salam yang tadarus. Terima kasih atas pertanyaannya dan ini memang sangat penting sekali dan ini sebenarnya diserahkan kepada diri kita masing-masing. Karena tadi saya sudah sebutkan bahwa unsur yang mempengaruhi bagaimana kita bisa mencapai derajat takwa yang lebih tinggi adalah kemampuan kita untuk meningkatkan nutrisi ruhaniyah kita dan untuk lebih mengendalikan hawa nafsu kita. Sehingga pada saat bulan Ramadan itu memang waktunya itu sangat memungkinkan dan mendukung sekali untuk kita meningkatkan ruhaniyah atau ibadah kita tadi ya, madrasah ruhaniyah tadi. Nanti setelah lewat Ramadan itu nanti tergantung dari masing-masing kita. Justru itu yang harus dievaluasi, selalu dievaluasi. Karena sebenarnya manfaat dari bulan Ramadan itu bukan hanya pada saat kita berada di bulan Ramadan itu sendiri, tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana sikap kita, tingkat keimanan kita, tingkat ketakwaan kita setelah melewati masa bulan Ramadan di 11 bulan berikutnya. Sehingga kalau itu tidak memberi pengaruh positif terhadap kehidupan rohaniah kita, akhlak kita, kedekatan kepada Allah, berarti Ramadan kita belum berhasil. Karena kadang-kadang kita selalu berdoa, mudah-mudahan Allah menerima puasa kita, sholat kita, ibadah kita, dan segala macam. Tetapi kita masih terpengaruh oleh hawa nafsu kita, dan kita belum bisa meningkatkan lagi nutrisi ruhaniyah kita. Nah, itu makanya tadi saya bilang, kalau kita menyadari bahwa sebenarnya penciptaan manusia itu terdiri dari dua unsur tadi, sebenarnya kita bisa untuk mengontrol. Karena kita ini kan tujuan akhirnya nanti di akhir kehidupan akhirat nanti. Orang biasanya kalau belum dalam keadaan terpaksa, mereka itu memang belum akan berjibaku, belum akan bekerja mati-matian. Tapi kalau orang yang sudah tua, nah ini memang kadang-kadang mungkin secara alami ya. Alami kesadaran itu biasanya kalau makin umur, makin berumur itu mungkin kesadaran ibadahnya segala makin tinggi. Sebenarnya jangan begitu, tapi kenyataannya begitu. Jadi sekali lagi, bagi yang merasa peningkatan ibadah itu setelah Ramadan ternyata kembali ke semula, berarti belum berhasil upaya untuk madrasah ruhaniyah selama bulan Ramadan. Dan yang bisa memperbaiki memang diri kita masing-masing. Karena kita yang tahu dan kita yang bisa mengevaluasi. Itu ya mudah-mudahan dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan lebih
merenungkan lagi, kemudian mengevaluasi lagi bahwa kita sebenarnya mampu dan bisa untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita setelah usainya bulan Ramadan. Saya kira itu saja. Sekali lagi mudah-mudahan kita mampu untuk melakukan itu dan kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Ya. Ya, jazakallah khairan Pak Jindar. Untuk menutup acara ini, mohon kiranya memimpin doa untuk keselamatan kita bersama. Oke. Mari kita bersama berdoa. Kita mulai dengan membacaan Ummul Quran. Semoga rahmat dari berkah dari Ummul Quran ini kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah SWT, terutama keselamatan dari wabah yang menimpa bangsa kita dan dunia pada saat hari ini. Ala halimnya walikulinatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim baradallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Terima kasih juga Pak Ustadz Jindar yang telah menyampaikan materinya. Untuk mengakhiri acara ini, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.